Setelah merdeka, harus merdesa, adil, makmur, beradab. Namo Buddhaya, salam kebajikan, sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Saudara Ketua Umum Gerakan Bhinneka Nasional, Saudara Eros Jarot, kemudian para pengurus tadi yang sudah diperkenalkan, seluruh fungsionaris DPD, GBN dari Provinsi seluruh Indonesia, ada teman-teman saya di sini banyak, ada Jaya Sultana, ada Tomo Muji, ada Siti Sukro, ada banyak tadi, ada Mas Endro Cahyono, ada Mas Nasir Lamara, kemudian Pak Suko, dan yang lain-lain. Saudara, saya singkat saja karena tadi sudah lengkap sebenarnya untuk bahan kita. Yang penting pada hari ini saya ingin mengatakan selamat hari ulang tahun yang pertama untuk Gerakan Bhinneka Nasionalis. Teruslah berjuang sesuai dengan idealisme yang dulu mendasari dibangunnya Gerakan Bhinneka Nasionalis ini. Saudara sekalian, hari ulang tahun biasanya adalah hari yang digunakan untuk melakukan kontemplasi. Mengapa kita ini ada dan mau kemana? Mengapa GBN ini ada dan mau kemana dan coba sampai kemana? Kalau setahun itu apa masih sama semangatnya dengan dulu? Kalau tidak sama, apa sebabnya? Kalau kurang berhasil, apa sebabnya? Itulah sebabnya lalu kita ulang tahun untuk membangun semangat baru. Saya ingin menyatakan bahwa GBN ini, kalau di dalam kehidupan bernegara, biasanya dalam studi ilmu sosial politik, itu tergolong apa yang disebut masyarakat sipil, CSO, Civil Society Organization, yaitu satu kekuatan gerakan masyarakat yang sangat penting bagi peradaban suatu bangsa. Di Indonesia, istilah masyarakat sipil atau civil society itu sering disamakan dengan, kalau di dalam tap-tap MPR itu dulu disebut masyarakat madani. Masyarakat madani itu ya masyarakat sipil, masyarakat yang berperadaban. Karena madani, masyarakat madani itu dulu kalau di Indonesia, seingat saya nih, itu dulu disampaikan pertama kali oleh Nurholis Majid. Ketika orang menyebut masyarakat sipil, masyarakat Nurholis Majid yang kemudian banyak dipakai oleh Pak Habibie dalam pidato-pidato resminya menyebut masyarakat madani. Apa masyarakat madani? Masyarakat madani itu bahasa Arab, masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah itu adalah masyarakat yang berperadaban. Dulu Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad itu namanya Yathrib. Negara Yathrib atau kota Yathrib itu tidak berperadaban. Yang kuat memeras yang lemah. Kemudian tidak ada sopan santun di antara mereka, mau-maunya sendiri. Lalu datang Nabi Muhammad mengubah negara ini, saya ubah namanya menjadi Madinah. Sehingga masyarakat yang hidup di dalamnya adalah masyarakat madani. Masyarakat madani itu, madani itu bahasa Arabnya tamaddun. Ya, bahasa kata bendanya. Madani itu kata sifat, kata bendanya itu tamaddun.
berperadaban atau peradaban. Nah, oleh sebab itu civil society dan masyarakat madani itu sama. Terjemahan dari masyarakat madani itu civilized society, masyarakat yang beradab. Bukan civil society, bukan masyarakat sipil yang melawan tentara, tapi ya masyarakat yang berperadaban, di mana peran-peran negara diimbangi oleh peran-peran masyarakat. Itulah dulu yang terjadi ketika negara Madinah itu dibentuk, yang kemudian bentuknya menjadi negara yang sangat kosmopolit. Di situ yang dibangun adalah kesewargaan, bineka di dalamnya, beragam di dalamnya, tapi tunggal ika gerakannya. Itu masyarakat Madani. Sehingga di Madinah itu dulu banyak loh suku-suku Arab itu yang berbeda-beda klannya, agamanya beda-beda, ininya beda-beda. Lalu membentuk satu negara kebersatuan namanya Madinah. Madinah itu bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi negara bersama, ya, negara kesatuan. Oleh sebab itu di dalam pasukan-pasukan perang yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika membela negara itu, banyak orang Yahudi juga, banyak orang Nasrani juga, tetapi itu tidak diceritakan oleh penulis sejarah Islam karena merasa dirinya eksklusif sebagai pemenang. Padahal itu ada cerita yang sangat terkenal seorang Yahudi namanya Mukhayyir itu yang meninggal di medan perang, tapi ketika dia akan mati tetap aja Yahudi. Kenapa kamu membela negara Madinah? Karena Madinah adalah tanah airku, bukan agamaku. Nah, saudara, saya kira semangat civilized society, gerakan masyarakat yang bineka bersama-sama membangun kemajuan ini menjadi salah satu sukma dari gerakan bineka nasionalis ini. Saudara sekalian, di Indonesia di era reformasi ini kita melihat muncul begitu banyak gerakan sipil, gerakan masyarakat sipil. Dulu di awal Orde Baru susah gerakan masyarakat sipil. Dulu mungkin kita kenal ada LBH. LBH itu pun ya orangnya ada yang ditangkap, gerakannya dibatasi, tapi itu saya kira yang sangat dikenal. Tentu masih banyak gerakan masyarakat sipil, tapi di era Orde Baru tidak banyak yang dikenal. Ya, yang ormas resmi ada NU, ada Nahdlatul Ulama, dan seterusnya udah banyak. Artinya kelompok gerakan masyarakat negara tidak punya formalitas kekuasaan berdasar legalitas resmi konstitusi, tapi dilindungi oleh konstitusi. Nah, saudara, jatuhnya Orde Baru menjadi reformasi ini banyak didorong oleh masyarakat sipil bersama kampus-kampus. Oleh sebab itu, sesudah gerakan masyarakat sipil itu berhasil menjatuhkan Orde Baru, lalu muncul berbagai gerakan sipil. Gerakan masyarakat sipil itu banyak sekali, tetapi tidak semua gerakan masyarakat sipil itu lalu murni. Mudah-mudahan gerakan Bineka Nasionalis ini murni, karena banyak ya. Kemudian ada yang membangun gerakan masyarakat sipil itu hanya untuk masuk ke kekuasaan, menjadi bagian dari masyarakat negara. Sesudah masuk ikut merusak. Iya kan? Banyak dulu pokoknya dulu gini jadi anggota DPR. Wah, menjadi hedone, berfoya-foya semenang-menang, membuat aturan-aturan yang mencegah masyarakat dan tidak lagi peduli kepada masyarakat. Ada juga tokoh gerakan masyarakat sipil yang sangat terkenal. Wah, lihat reformasi sampai 2 kali pemilu, ikut pemilu ketiga masuk ke ketua partai, apa? Ikut berebut mempunyai saham usaha tambang ilegal. Tahu? Gerakan masyarakat sipil itu hanya kendaraan untuk ambil posisi dan untuk ikut merampok uang rakyat.
Apalagi membela rakyat, dia sendiri kalau dapat kesempatan ngambil. Menjadi porjuis baru dia. Dari dulunya yang masyarakat sipil ketika berjalan di pinggir jalan berjuang dengan panas, susah beli minuman, susah beli makanan, tetapi sekarang sudah dengan rumah yang begitu megah, mobil mewah. Jadi masyarakat sipil itu hanya dijadikan batu loncatan untuk ambil kekuasaan. Itu banyak. Ada juga yang masyarakat sipil disebut masyarakat sipil itu jadi-jadian. Misalnya ada informasi korupsi di sebuah kementerian, informasi. Lalu ada kelompok orang membentuk masyarakat sipil, preman, untuk pokoknya ini gerakan pemberantas korupsi. Lalu dia datang ke kantor pemerintah tadi, membuat tabloid sendiri, bahwa di kantor ini ada dugaan korupsi sekian, pelakunya ini, kerugian negara sekian. Tabloid satu itu isinya, yang lain macam-macam, tapi yang satu headline-nya itu korupsi di sebuah kementerian. Habis itu tokohnya itu datang ke menteri, Pak ini ada begini, mau bongkar atau Bapak mau bayar kepada saya agar ini ditutup? Padahal dia yang buat beritanya. Tahu orang yang ada begitu? Tahu lah. Menjadi kaya raya sekarang. Saya berharap GBN ini jangan mengikuti pola-pola seperti itu. Ini murni membangun gerakan Bhinneka Nasional. Itu tadi kalau saya catat apa di sini, kerja membangun peradaban. Kerja membangun peradaban Indonesia sebagaimana amanat para pendiri negara Republik Indonesia. Itu kerjanya. Lain tempat lagi begini, yang banyak di daerah ada gerakan masyarakat apa gitu. LSM intinya menang orang, 7 orang, lalu dibikin pelang itu, dibikin kertas. Lalu apa? Melaporkan bupati atau gubernur ke kantor kejaksaan. Pak Bupati itu korupsi. Akhirnya apa? Ya kejaksanya atau polisinya nakal itu kerjasama nih dengan LSM ini, peras orang itu. Sesudah uangnya habis, masuk penjara juga. Nah saudara, kita mendambakan suatu negara yang punya masyarakat sipil yang kuat. Karena banyak juga orang yang berangkat dari gerakan masyarakat sipil, dari CSO, ya tetap bagus. Lebih banyak yang tetap bagus. Dan mudah-mudahan yang tergabung di sini menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil yang bagus. Nah, saudara, oleh sebab itu mari kita terus berjuang. Saya mencatat tantangan kita ke depan sebenarnya kalau dirumuskan secara banyak tantangan kita, hampir semua lini itu mengalami tantangan yang besar. Tetapi yang kita khawatirkan ancaman terhadap kebinekaan yang pertama. Kita harus menyadarkan masyarakat kita bahwa kemerdekaan kita itu adalah anugerah. Tidak boleh kita berpikir karena perbedaan lalu kita bermusuhan. Perbedaan kita akan bermusuhan. Tidak boleh berpikir saya ini mayoritas. Maaf, saya sering mengatakan begini kepada teman-teman yang beragama Islam. Kamu jangan menang di sini ya terhadap teman-teman yang minoritas. Misalnya orang Kristen sedikit, orang Hindu, Islam 87%. Jangan menang. Karena kita tuh mayoritas hanya di sini. Kalau Anda sewenang-wenang terhadap minoritas di sini, loh, saudara-saudara kita yang Islam di luar negeri itu hampir semuanya minoritas.
marah tidak ada kalau saudara Anda yang Muslim itu diperlakukan sewenang-wenang oleh mayoritas yang di sana. Oleh sebab itu, kebersatuan kita ini, terutama saya berpikir ancaman terhadap kalau dari pidato Bung Karno dari 4 butir hal yang digali secara sangat filosofis itu, saya kemudian sampaikan salah satu butir para pendiri negara yang diwakili oleh Bung Karno, yaitu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, baik teritorinya, keutuhan teritorinya yang 17.580 maupun keutuhan ideologinya. Keutuhan ideologi ini tidak kalah pentingnya dengan teritori. Sehingga kalau di dalam politik hukum lalu disebut, di dalam politik hukum kita jangan sampai ada sebuah hukum yang akan menyebabkan sejuil pun dari teritori Indonesia jatuh ke tangan asing. Oleh sebab itu lalu muncul hukum pertahanan, hukum perbatasan, hukum diplomasi, dan semua untuk mempertahankan teritori. Tapi juga secara ideologi jangan sampai kita ini keluar dari kebersatuan yang dituntunkan secara ideologis, yaitu kita punya ideologi negara namanya Pancasila. Dan sekarang ini Pancasila itu sering mau diperbenturkan dengan ideologi transnasional dan sebagainya. Itu sungguh sangat berbahaya. Sehingga saya sering katakan mungkin secara hitungan matematis ilmiah tahun 2045 itu mungkin betul Indonesia menjadi Indonesia emas. 100 tahun Indonesia itu Indonesia emas. Apa sih Indonesia emas? Tadi sudah dikatakan di ayat yang tadi pembukaan ayat. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, rukun, dan seterusnya. Itu tahun 2040 itu bisa. Tetapi saudara, kalau kita tidak bisa menjaga keutuhan ideologi ini, saya khawatir kita tidak sampai ke tahun 2045. Apalagi setiap 5 tahun kita bertengkar dan menggunakan perpecahan ideologi. Isunya perbedaan ideologi masih dipakai juga, meskipun kita sudah berteriak-teriak ya di situ. Pemilu 5 tahun sekali itu untuk memilih pemimpin, bukan untuk memilih musuh. Iya kan? Oleh sebab itu yang menang itulah harus yang dianggap yang terbaik. Harus dituruti. Inilah agar negara ini berlangsung. Kadang-kadang sekarang itu kafir itu, abasan itu musuh kita. Wah itu mayoritas itu jahat, harus diambil perannya. Ada yang begitu juga. Yang minoritas itu kita tindas. Tidak bisa. Ini tadi pembukaan ADART-nya GBN ini jelas. Itu merupakan turunan. Uraian lebih lanjut dari apa yang ditulis oleh para pendiri negara itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, saudara, selain teritori kita tahu, teritori kita agak lemah. Sayangnya Menteri Bidang Politik, misalnya di barat dan di timur itu kita agak menghadapi gangguan. Di barat apa? Di barat masuknya kapal-kapal asing di Natuna Utara. Hampir setiap hari kapal asing masuk, menyelundup, mencuri ikan, lewat itu. Dan kadang-kadang kita tidak bisa mengatasi. Bukan takut, alatnya tidak cukup. Mereka punya kapal yang besar, gede, cepat sekali. Dikejar kapal kita, tahun 45. Nah, itu yang sekarang juga sedang kita pikirkan bersama. Bagaimana kekuatan laut kita? Seperti dulu ada dalam geopolitik yang disampaikan oleh Bung Karno itu, supaya dihidupkan lagi semangat kebesaran Indonesia minimal dulu di Asia menjadi sangat kekuatan militer yang cukup disegani. Di timur sana ada separatis yang sekarang hampir setiap minggu membunuh tentara itu. Baru 2 hari lalu membunuh tentara lagi, namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka.
Nah itu juga gangguan kita, karena gini, menghadapi itu gimana sih? Kalau saya katakan menghadapi kekuatan UPM secara militer itu singkat. Berapa di orang mereka kekuatannya bisa dihitung, peralatannya juga ada, mereka sembunyi-sembunyi gitu. Tetapi tidak mudah ada itu, satu karena alam, dua karena biaya, lalu kemudian sorotan dunia internasional dan orang-orang kita sendiri ini, masyarakat sipil kita sendiri di dalam negeri kadang-kadang genit juga. Kalau kita bertindak tegas, kuriah ke dunia internasional, Indonesia melanggar HAM. Kalau dibiarkan dibilang Indonesia bodoh. Itu saudara yang kita hadapi. Mari kita bangun semangat kebersamaan kita, semangat ke-Indonesiaan kita itu, bahwa kalau musuh yang musuh negara mengancam keutuhan teritori dan keutuhan ideologi kita, lawan. Negara harus tidak keras, tegas terhadap itu semua. Nah, tapi terkadang ya takut juga kan. Nanti kalau kami bertindak dilaporkan lagi ke dunia internasional pelanggaran HAM berat. Di lingkungan TNI juga begitu. Setiap ada rencana gerakan begini, HAM-nya di mana? Pertanyaannya. Ini masalah. Di barat kita banyak orang masuk, negara-negara China, Vietnam, Thailand, Malaysia masuk karena sesuka hati. Di timur kita digerogoti oleh separatisme Papua. Di tengah-tengah yang bersebar itu ada virus, radikalisme, subideologi yang merasa bahwa ini harus didampingi, tidak sesuai dengan kita ideologi. Padahal yang tidak sesuai itu pelaksanaannya sebenarnya. Lalu ancaman yang kedua, saudara, sudah ancaman terhadap keutuhan teritori dan ideologi seperti itu masih ada lagi. Seperti yang tadi banyak dikatakan, korupsi merajalela di mana-mana. Bayangkan korupsinya itu sistemik. Dan itu ya, ini kasus yang terakhir yang saya kemudian diangkat menjadi PLT Menkominfo. Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang dikeluarkan. Jadi ini anggaran proyek untuk membangun base transportation, tiang-tiang tower. Saudara, itu anggarannya 28 triliun. Pada tahun 2020 dicairkan 10 triliun. Bulan Desember tahun 2021 tidak ada barangnya, padahal 10 triliun sudah dikeluarkan. Ditegur, kok begitu? Sesudah ditegur minta perpanjangan sampai Maret. Oke, diperpanjang sampai Maret. Hanya terbangun 1.200 tower. Laporannya dari 4.200. Sesudah diselidiki pakai satelit cuma 957. Bayangin sudah. Saya tadi panggil ketua BPKP, ini mana sih? Duduk masalahnya apa? Ini Pak, mulai dari perencanaan. Ini diatur oleh satu orang, misalnya konsultan bayar 17 miliar. Konsultannya tidak ada. Pakai nama orang UI. Ditanya di saat dipanggil kan tidak, kamu mau buat studi layak? Saya tidak pernah buat itu. Tidak tahu. Ada, nanti nama-namanya muncul di bawah. Nanti sudah itu loh Pak, saya tidak pernah ikut itu, tapi kamu dapat honor namamu digantung. Lupa ingat ya. Lupa ingat. Nanti pada saat pelaksanaannya di makam, harga yang 5 juta ditulis 15 juta. Terus di lapangan barangnya tidak ada.
Tangkap semua. Saudara, itu bukan politisasi, tidak ada hubungannya. Mungkin kebetulan beririsan pemainnya dengan politik, mungkin beririsan, tapi itu hukum murni. Dan itu masih banyak, itu saudara, masih banyak. Yang nanti juga, ya saya sudah minta proyek apa lagi di sini, masih banyak. Baru di satu kementerian. Bagaimana dengan kementerian lembaga lain, pusat daerah? Ini masalah kita sekarang. Kalau negara ini tidak dibenahi, ya di mana-mana negara itu biasanya akan hancur kalau hukum dan keadilan tidak ditegakkan dengan benar. Karena orang yang menjadi korban suatu saat akan melawan. Rakyat itu kan melawan, seperti dulu kan gitu kan. Kita melawan dengan Belandanya tidak adil, itu adil. Lalu ganti pemerintah dengan dunia tidak benar, adil, ganti lagi yang sama. Lalu kalau kita ingin negara ini maju dan lebih maju lagi, mari kita ini menjadi perhatian agar kemajuan sudah pasti. Dari tahun 45 sampai sekarang kita bisa ada sebuah organisasi masyarakat sipil punya gedung seperti ini, orang sudah gagal dan menjadi profesor, punya mobil, sudah sangat maju sekarang. Tetapi saudara, kalau ketidakadilan itu tidak diperhatikan, itu biasanya kan gampang orang apa itu pemerintah kayak ini. Saya pernah itu mencoba menteorikan dari tulisan-tulisan orang kehancuran sebuah negara dari fase-fase perjalanannya itu kalau melewati 4 dis. Satu, dia disorientasi, sudah lupa kepada tujuan. Sebuah situasi disorientasi selalu menyimpang dari hukum, akan menimbulkan distrust, tidak percaya masyarakat. Sehingga kalau ada itu suruh itu bangunin, tidak percaya, jangan, itu bohong, mulai tidak percaya. Pemerintah membuat ini, itu bohong, tidak benar. Kalau distrust berkepanjangan akan muncul disobedience, pembangkangan. Kalau pembangkangan tidak tertangani, disintegrasi. Kalau disintegrasi tidak mungkin disintegrasi lagi. Nah ini yang harus menjadi kepedulian kita. Demi Indonesia. Maka saudara sekalian, kita selama ini kalau dalam mengikuti periode kasar gitu ya, kita sudah pernah mempanglimakan politik. Saya kira meskipun itu kemudian dijatuhkan karena dianggap melahirkan otoriterisme, tapi Bung Karno menurut saya berhasil menjadikan politik sebagai panglima yang menyatukan kita. Meskipun kemudian Bung Karno menjadi korban, tapi kita berhasil sebagai bangsa menjadi berwibawa. Pak Harto mempanglimakan ekonomi. Hingga tadi Bapak dosen, siapa namanya Pak dosen, itu mengatakan, bayangin zaman Pak Harto itu pada seminar Angkatan Darat tahun 66. Itu keputusan satu yang paling penting. Ini negara di bawah Bung Karno, di bawah relawan yang sudah hancur berantakan. Kita sekarang harus membangun ekonomi. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi harus dibayar oleh apapun mahalnya, dan oleh sebab itu pembangunan politik dan demokrasi itu ditunda nanti saja. Sekarang ekonomi dan kita boleh membangun pemerintahan militer. Itu terjadi militeristik di zaman Orde Baru, dan itulah hasilnya Pak Lino tadi. Tidak ada di dunia ini kecuali RRT yang pertumbuhan ekonominya rata-ratanya di atas 7. Di zaman Pak Harto berhasil. Sampai ya kita menjadi seperti kita sekarang juga masih zaman Pak Harto. Kebersatuannya, keindonesiaannya kita mewarisi dari Bung Karno. Kenyamanan kita secara ekonomi rakyat di zaman Pak Harto. Tapi Pak Harto jatuh juga karena pemerintahnya penuh KKN. Politik sudah, ekonomi sudah. Mari sekarang kita panglimakan budaya.
kedaulatan di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi, kepribadian di bidang budaya ini yang belum. Tadi semboyannya gerakan Bhinneka Nasional di sini adalah lebih menekankan pada budaya. Kita gerakan budaya, yaitu budaya Indonesia yang adiluhung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Mahfud MD. Jangan kemana-mana Bapak dan Ibu, termasuk juga Prof. Mahfud. Karena Nurkolis Majid tahun 70-an mengatakan, Partai Islam no, Islam yes. Sudadang sebagai imam besar Islam Sunda indah sekali, sekaligus pegiat khilafah Pancasila, berkata, Islam yes, agama Islam no. Merdesa, adil, makmur, beradab. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam.